Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Franciscus Husein Putraraja Banitua Sinambela. Saya asli kelahiran dari Medan. Saya sebelumnya, keluarga saya seorang Katolik yang taat. Sebenarnya dari Katolik itu saya udah nggak suka ibadahnya, karena menurut saya ibadah di Katolik itu membosankan ya. Cuma duduk terus kidung pujian, nggak anak muda banget lah. Terus akhirnya saya masuk ke Kristen, namanya Kristen Pantekosta. Ada di waktu SMA saya ibadahnya tuh full band, jadi jingkrak-jingkrak kayak anak band modelnya seperti itu lah. Dan saya itu suka, karena dulu kakek saya tuh suka sama Presiden Saddam Hussein, ya Presiden Irak. Berharap ini cucunya ada orang besar, punya ketegasan seperti beliau gitu kan. Ini kok dia beribadah Islam gitu kok taat sekali ya gitu kan. Terus dia kok sholatnya rajin banget, sementara kan Tuhannya nggak jelas, saya bilang begitu kan. Nah dia tuh saya ajakin minum nggak mau, rokok nggak mau, nonton nggak mau. Hari-harinya dia tuh penuh dengan ngaji. Soalnya saya bilang tuh, lu hidup lu tuh membosankan banget ya Bal, saya bilang gitu. Akhirnya saya duduk ngopi, saya mau nanya sama lu Bal gitu kan. Tuhan lu tuh seperti apa sih, saya pengen tahu. Yang saya tahu ya, Tuhan lu itu kan nggak jelas. Tuhan itu kan zat kan, yang ada di Mekah, batu hitam itu kan yang kalian sembah, dan itu berhala Bal gitu kan. Bukan Bang, Tuhan itu emang zat, tapi zat yang kita nggak pernah tahu ada di mana, tapi kita bisa ngerasain loh seperti apa. Sedangkan Tuhan saya tuh Bal, lu harus tahu, Yesus itu nyata. Saya bilang, saya tahu wajahnya, saya tahu tempatnya ada di surga, saya berdoa pun ya tahu jelas Tuhan saya seperti apa. Sementara kamu mana Tuhannya? Tahun 2018 di Bekasi ini di Harapan Indah, saya syahadat di Masjid Al-Furqon. Ya, tahun 2018 pada akhir tahun ya, bulan Desember. Saya sebelumnya juga udah bilang sama papa saya masuk Islam, dan saya udah nggak dianggap lagi sama keluarga, singkat ceritanya. Jadi di Sinambela itu, kata papa itu, saya udah dianggap mati. Jadi udah nggak ada lagi keturunan saya, karena saya laki-laki satu-satunya di keluarga saya ya, karena 3 perempuan. Saya udah dianggap mati sama bapak saya. Akhirnya saya udah kehilangan, semua lost contact, nggak ada yang mau terima saya lagi. Saya udah bilang sama Allah, ya Allah, saya sekarang sendiri, yang saya punya cuma Allah aja, tolong bantu saya ya Allah. Waktu itu momen ini udah masuk Islam ya ceritanya. Setelah saya akhirnya Iqbal keluar, kami pisah karena dia dapat pekerjaan yang lebih baik, dan saya merasa sendiri. Saya udah nggak bisa lagi ngumpet-ngumpet sama atasan saya, kan Kristen waktu itu ya, orang Manado ya. Saya tadinya rajin ke gereja, kok tiba-tiba kata opa kok nggak pernah ke gereja nih gitu kan. Akhirnya saya bilang sama opa, saya resign keluar. Saya bilang saya mau dekat sama anak, saya ada pekerjaan di tempat lain gitu kan, yang lebih bisa sama anak. Tapi saya nggak tahu tuh, saya belum tahu ada pekerjaan apa-apa. Saya berserah sama Allah aja lah. Saya uji terus Allah gitu kan, seberapa baiknya Allah sama saya gitu kan. Saya sendiri, saya udah bilang sama di hati saya sama Allah juga, saya berdoa, ya Allah, saya hanya sendiri di dunia ini. Saya kembali saya udah bingung kan. Akhirnya saya pernah sempat tidur sehari, saya berpikir bahwa apakah saya nanti gembel gitu kan, seperti ini gitu kan, tidur di jalan-jalan. Tapi saya bilang nggak mungkin Allah sayang sama saya. Sampai saya sempat tidur di depan warteg gitu kan, hanya punya uang 25.000 waktu itu, sisa gaji. Saya beli sovel terus minta makan di warteg, boleh. Dan pagi saya keliling lagi kota Harapan Indah. Dan saya berpikir nggak ada yang menerima kerjaan. Terus saya berpikir, apa saya balik lagi ke masjid saya tempat syahadat ya. Akhirnya saya balik ke Al-Furqon, bermalam di situ 1 malam sampai subuh, dipanggil lah sama marbotnya, karena dia tahu mungkin saya di situ kan. Ini Pak Husein ya waktu kemarin syahadat ya? Iya, kenapa? Saya cerita gitu kan, saya udah berhenti kerja gini. Saya dipanggil waktu sholat subuh, oh Pak Husein sekarang udah pas bangun subuh ya. Saya dipanggil, Pak Husein sekarang dipanggil sama pengurus-pengurus tuh di masjid. Oh iya Pak. Nah saya ketemu sama Koawi sebelah Masjid Al-Furqon itu, namanya bakmi mualaf Koawi. Nah Koawi itu memang udah mualaf juga, tapi udah lama, udah sekitar
tahun 70 ya 80 dulu dia mualafnya. Nah dia nampung saya, udah Pak Husain di sini aja bantu-bantu saya dagang mie, terus sementara sambil dekat sama masjid belajar agama gitu kan. Tapi kenyataannya gitu kan, kenyataannya saya disibukkan sama kerja lagi. Saya tuh lagi mau fokus gitu loh, gimana baru orang-orang baru kenal Islam ya, saya mau, ya Allah saya mau belajar gitu kan, mau belajar ngaji, mau ngafalin surah-surah gitu kan, mau belajar tata cara sholat segala macam. Saya nanya ke teman-teman saya ya di pergaulan di sana ya, di tempat kerjaan, ya ada nggak sih pondok-pondok buat yang tua-tua kayak saya gitu kan, saya mau mondok nih, mau fokus belajar Islam. Oh ada cuma tapi nggak rancu lah, nggak jelas gitu kan. Nah akhirnya saya bilang, karena Kawawi mau pindahin saya ke Bandung, waktu itu megang cabang di Bandung, saya bilang waduh nggak bisa Kawawi, saya bilang saya nggak bisa jauh dari anak, saya bilang, karena saya masih pernah jengukin anak di daerah Bantar Gebang sana kan ya. Akhirnya saya resign dari Kawawi gitu kan, dengan sisa gaji saya, tabungan saya kan, saya waktu itu resignnya baru dapat gaji ya, saya ngekos lah, bulan masuk waktu itu bulan Ramadan tahun 2019 ya, tahun 2019 bulan Ramadan. Nah sepanjang bulan Ramadan itu, satu momen saya habis sholat maghrib terus ke kosan lagi tuh nonton mungkin Allah jabah ya apa yang saya pinginin ya. Nonton, saya buka Kompas TV, ceritanya tentang Wisma Mu'alaf. Tentang Wisma Mu'alaf, saya cari dong di browsing di handphone saya, kontaknya gitu kan, kontaknya di sana. Ketemulah namanya Ustadz Imam Al-Faruq gitu kan. Saya telepon beliau, diarahin lah ke beliau, oh saya udah nggak di situ lagi, sekarang udah nggak fokus di situ lagi Pak Husain. Coba Pak Husain hubungin sama Ustadz Haris. Singkat cerita pokoknya saya akhirnya ngobrol sama Ustadz Haris bilang, tapi saya screening dulu ya, kalau mau masuk sini ya, ada kartu identitas, ada Pak Ustadz, saya ada KTP kok. Oh iya udah datang aja besok gitu kan. Tapi saya pede lah, saya bungkus semua baju saya pergi ke sana gitu. Udah saya ceritain sama Ustadz Haris itu, yang pembina Wisma Mu'alaf di sana. Saya ceritain, akhirnya saya diterima di sana, dan saya takjub gitu kan. Ya menurut saya nggak ekspektasi tuh kayak pesantren yang seperti biasa lah. Cuma saya bilang, pesantren mualaf di sana tuh udah kayak hotel lah kalau saya bilang ya, buat mualaf ada AC lah segala macem. Terus Al-Quran juga banyak di situ. Nah di sini saya bilang, waduh Allah terima kasih banyak gitu kan, saya bisa belajar agama di sana, saya bisa belajar, diajarin tata cara sholat, bagaimana cara berwudu yang benar. Ya pokoknya saya berkembang di sana lah, keislaman saya berkembang di sana. Alhamdulillah, Allah maha baik, Allah terlalu baik. Sampai saya dulu hafal sampai juz amma ya, saya sampai hafal di sana gitu kan, sampai lancar belajar Al-Quran, tahu makrot-makrotnya. Akhirnya juga saya nemu jodoh di sana tahun 2019 ya, bulan Agustus saya menikah, tanggal 13 Agustus ya saya menikah dengan seorang janda anak 1 gitu kan. Akhirnya saya menikah, diangkat kerja juga di sana, jadi OB di sana ya, office boy di sana. Akhirnya pas COVID itu saya diberhentiin kerja. Akhirnya rumah tangga saya singkat ceritanya pun goyang. Terus istri saya juga mengajukan cerai ya sama saya, karena memang mungkin karena masalah ekonomi ya. Hijrahlah, saya kenal lah waktu itu sama satu orang jamaah tabligh. Gitu, jamaah tabligh. Barulah saya tahu yang namanya Temboro. Akhirnya saya memutuskan untuk mondok di sana gitu kan. Sampai saat ini saya sekarang sudah kelas 4, cuti setahun dulu untuk kerja lagi gitu. Mohon doanya supaya saya bisa tetap istiqomah dalam agama yang benar ini, agama Islam ini, dan saya juga bisa mendapat izah dengan mungkin dapat kerja, entah tahu di mana Allah akan kasih gitu kan. Saya hanya minta doanya supaya Allah mudahkan setiap mualaf agar istiqomah dalam keimanannya sampai akhir hayatnya.